Hai Sobat PBI, kalian sedang mendengarkan Bidik Podcast, bincang-bincang pendidikan podcast by Pendidikan Bahasa Inggris UAD. Topik pada episode 10 Bidik Podcast kali ini adalah staf tata usaha tapi kok paham big data analysis, algoritma, sampai artificial intelligence dengan narasumber Januar Adam Prasetya, salah satu staf tata usaha FKIP UAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Bidik Podcast, podcast by Pendidikan Bahasa Inggris UAD. Oke, dan kali ini kita akan ngobrol bareng Adam. Halo Adam. Halo Pak, selamat apa ini Pak? Sore, siang, pagi, malam? Kan nggak tahu tayangnya kapan nanti. Oke, begitu, siap-siap. Adam Januar Adam Prasetya. Januar Adam Prasetya. Iya, betul. Dia adalah tendik ya, tenaga kependidikan di fakultas kami. Yang secara khusus ya, lebih spesialnya dia deket lah dengan PBI ya. Oke. Dan Adam ini ya pengantin anyar. Pengantin baru dia. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya. Gimana? Aman semuanya? Aman, terkendali. Masih aman terkendali dan semoga selalu aman Pak. Oke. Enggak, kapan punya momongan? Itu kita serahkan kepada Allah SWT. Tapi enggak menunda, enggak apa, bebas saja ya. Bebas saja, mengalir aja. Mengalir aja. Pacaran setelah menikah itu lebih enjoy banget Pak. Lebih sumpah. Enjoy, bebas. Tadi malam aja nge-gigs dikira masih pacaran. Hah? Tadi malam lihat Tulus Pak. Oh, di Borobudur. gratis. Tulus sama siapa? Guysnya ya Tulus yang ini ya closingnya. Kalau yang sebelumnya UMKM dari daerah Jawa Tengah itu. Keren tuh, asiknya gitu ya. Oke, Dam, aku mengenalmu sebagai gitu kan, tendik yang jago IT gitu kan, tendik yang kreatif karena kita tuh kan banyak problem selama COVID itu ya. Begitu masuk COVID semuanya online dan sebagainya, dan kadang-kadang sistem itu belum siap, terus kita melakukan terobosan gitu, ada banyak hal gitu ya. Yang satu kamu bikin apa kan, Dam, kemarin? Yang paling saya sukai dan memang itu menjadi kayak apa ya, bangga bisa membuat itu adalah saya bisa membuat aplikasi yang itu saya buat dari keinginan 2018 sebelum saya masuk di PBI Pak. Itu saya punya satu database untuk mengelola data skripsi mahasiswa sebelum masuk ke dalam sistem portal. Oh, gimana tuh? Jelaskan. Nah itu. Jadi mekanisme kerjanya gimana? Mekanisme seperti ini Pak. Saya kan mengamati, saya masuk di UAD ini, bergabung di UAD ini alhamdulillah di tahun 2017, setahun setelah saya lulus. Nah itu masuk ke situ. Berarti hampir sama dong, aku masuk 2016. Selisih setahun ya. Nah, saya mengamati dari kerja teman-teman Pak di TO itu, mengamati sebenarnya kita bisa membuat database itu bisa diakses untuk hal-hal dari mulai semprop sampai nanti yudisium. Yang itu di luar dari sistem UAD yang itu belum ada. Contohnya adalah ketika memilih dosen pembimbing. Itu mengamati dari semua prodi itu sama, yaitu dengan plotting prodi manual menggunakan Excel. Oke. Jadi misalkan dosen A sekian kuotanya, dosen B sekian kuotanya. Kemudian mahasiswa diminta untuk pengajuannya adalah menyerahkan judul dan mereka istilahnya kayak memilih dosen mana yang akan dipinang sebagai dosen pembimbing. Kayak gitu kan Pak. Sangat manual lah ya. Sangat manual dan itu kita tidak bisa misalkan mahasiswa A ngirim datanya ke TO itu hari Senin, mahasiswa B ke Selasa, C Rabu, kan waktunya berbeda sehingga siapa yang cepat dia dapat. Okay. Tapi waktunya kan nggak bisa bersamaan Pak. Itu membuat ketika memilih itu benar-benar manual banget. Jadi mahasiswa juga tidak bisa ngecek apakah dosen ini memang sudah penuh atau ada permainan di balik layar. Kita kan nggak tahu Pak. Misalkan mahasiswa A, Bu,
jadi dosen pembimbing saya, oh ya besok daftar aja, pas daftar diisi nama saya. Kita kan nggak tahu. Ya, Tapi emang gitu. kita kan nggak tahu sistem itu kan. Kalau di manual kan masih bisa oh ini aku suka dengan mahasiswa ini nih, oh berarti tak pilih aja. Oh aku suka dengan mahasiswa ini nih, oh tak pilih aja. Tapi ketika ada sistem yang itu dibuat mirip dengan KRS, kita udah plotting misalkan dosen A kuotanya sekian dengan konsentrasi ilmunya adalah misalkan di vocab, di grammar dan sebagainya, kita kasih kuota dalam waktu misalkan 3 hari dikasih waktu untuk memilih dosen itu. Kan kayak kita cepet-cepetan flash sale ya Pak ya, siapa cepat tetap dia dapat, tapi di hari yang sama dengan kalau di dalam ilmu matematika adalah rasio yang sama, Rasio semuanya berkeadilan lah ya. berkeadilan dalam arti dalam waktu 3 hari itu ya sama, tidak ada misalkan datang hari Senin, datang hari Rabu, datang hari Kamis, itu kan misalkan ini udah bisa dapat ini bisa dapat ini dalam waktu yang berbeda. Tapi kalau dalam waktu yang sama, saya itu memiliki istilahnya peluang memilih 26 dosen dalam waktu yang sama dengan melihat kuota yang sudah disediakan, dan itu cepet-cepetan sama. Ketika udah penuh langsung ke Namanya close. apa sistem? Kalau namanya yang awal, yang berawal saya testing itu awalnya DAS PBI, jadi dashboard PBI awalnya. Itu Terus dikembangkan lagi. tak kembangkan lagi, yang di sekarang itu namanya OASIS, Online Administration Informasi System. Oke. Itu, Dan jadi tanggapan dosen dan mahasiswa gimana tuh dengan sistem yang kamu bikin tuh? Alhamdulillah dari Prodi sendiri terbantukan Pak. Dari Prodi karena memang saya membuat aksesnya adalah ada mahasiswa, dosen, admin, dan Prodi. Jadi setiap akses itu berbeda. Kemudian nanti yang kalau Prodi itu punya hak untuk ngeset siapa yang akan menjadi dosen pembimbing melihat dari Prodi itu adalah pimpinan Prodi maksudnya. ya maksudnya Prodi bisa ya? ke Prodi atau sek Prodi, sekretaris Prodi itu bisa mengeset kayak gitu Pak. Nah mahasiswa hanya bisa memilih pengajuan judul sama cancel aja. Jadi sama sistemnya itu sebenarnya saya mengadopsi dari UAD, yaitu sistem KRS. Sistem Sama. KRS yang kamu kembangkan jadi kalau Dosen KRS kan pembimbing, untuk mata memilih kuliah. mata kuliah. Ya, Nah, sistem yang kamu bikin ini adalah untuk memilih pembimbing. bimbing untuk seminar proposal yang Seminar itu proposal. di portal belum ada. Saya ngobrol sama tim BSI, memang itu kenapa nggak kita buatkan Mas? Itu karena setiap prodi dan fakultas punya Kebijakan berbeda. kebijakan yang berbeda. Oke. Kalaupun itu nanti kok tiba-tiba ketika PBI launch itu Lu dan deket banget sama Mike lu. oke, dan apa? Dan prodi Jangan yang lain itu mentang-mentang sama. Pak pengantin baru lu pengennya deket-deket bibir terus. Oke, apa. Jadi ini apa? Kalau misalkan di prodi itu sama, istilahnya kebijakannya sama, itu akan bisa menjadi sebuah aplikasi ataupun sistem yang akan dikembangkan oleh BSI langsung. Oke. Dan sementara ini masih sangat beragam ya. Masih beragam banget Pak. Dari cara pendaftarannya sudah beda, kemudian syaratnya juga udah beda. Kemudian setting kuota dosennya mungkin juga berbeda. Nah itu yang membuat makanya itu dikembalikan lagi ke prodi. Kalau misalkan prodi itu bisa, Kalau mahasiswa happy nggak dengan apa ini? sangat senang sekali karena akan mengurangi ke kampus kan Pak. Bisa diakses di mana aja tuh. Karena pas itu kamu memang bikinnya launch pertamanya pas Pas pandemi corona itu, ya, pas online pandemi itu di 2019. Iya, aku sih merasa sangat terbantu ya dengan aplikasi yang kamu bikin itu. Udah di ini hakikan. Haki baru proses karena masih numpuk ke pekerjaan itu, jadi belum Iya, sempat. tapi harus dihakikan itu karena keren itu ciptaanmu itu. Kemarin juga udah ada yang duplikasi Pak, makanya harus Tuh saya kan, hakikan, Pak. nah kayak gitu tuh cepet banget, makanya harus segera dihakikan. Kemarin udah ada Biar yang ini. udah ada yang spill lewat story gitu kan, ada yang membuat yang hampir mirip tapi Mirip. Dia bukan dari Wadir. ada juga Ada juga. prodi yang lain tapi ya itu meskipun ada hal yang sama tapi pasti ada sesuatu yang beda adalah misalkan ada validasi data yang itu benar-benar kita pikirkan. Itu misalkan ketika sudah memilih dosen tidak bisa memilih dosen yang lain. Itu kan kalau nggak dipikirkan akan tembus juga validasinya, akan kemudian hanya bisa mengisi sekali. Kayak mirip lah kayak ngisi Google Form kayak gitu. Kalau nggak ini ya, kalau kalau nggak ada dibatasi, setting dibatasi ya. Nah, ini itu ya. nanti ini apa akan double data banyak banget sehingga akan membuat
misalkan setting kotanya 10, mahasiswa itu bisa berkali-kali ngisi kan otomatis langsung penuh Pak, dosen itu. Betul. Gitu. Oke, itu untuk portal pendaftaran Seminar. Sempro, seminar ya, seminar proposal. Ini baru Yang kedua, lu juga mengembangkan sistem presensi ya saat pandemi ya. Pandemi, Jadi ya. saat itu di portal itu belum belum bisa. Terus dirimu mengembangkan sendiri. Iya, sampai Itu gimana tuh? itu saya langsung putar otak Pak itu pas pandemi itu. Di sisi lain saya juga harus memikirkan yang fakultas caranya biar tetap bisa mencari mahasiswa. Pas pandemi awal itu harus ngurus live stream berkali-kali dan harus belajar lagi. Saya harus mikir prodi nih, presensi gimana gitu kan. Kalau kamu melakukannya secara tradisional susah gitu ya? Susah. Dalam arti awalnya adalah saya membuat yang simple itu saya komunikasi dengan pimpinan kantor. Saya buat awalnya adalah manual dalam arti dosen hanya mengisi 2 tipe yaitu yang sering digunakan di dalam TI yaitu angka 1 dan angka 0. Iya. Pertama kali dalam bahasa pemrograman biner kan 1 dan 0. Itu pertama kali presensi yang di semester Gasal kalau nggak salah di awal-awal pandemi itu saya menggunakan presensi itu dengan menggunakan Google Sheet, belum pakai Google Form. Itu kenapa? Karena saya melihat potensi dari teman-teman staff yang lain. Karena kalau misalkan itu bisa diaplikasikan ke semua, kita akan terbantukan dari satu untuk semua kan gitu. Nah, saya menggunakan yang manual adalah dosen kita kasih Google Sheet untuk presensi manual yaitu 1 dan 0. Kalau masuk dikasih 1, kalau nggak masuk dikasih 0. Otomatis akan terekap. 1 semester itu akan terekap berapa kali hadirnya sehingga mempermudahkan si Meru untuk merekap juga. Itu yang pertama. Di semester berikutnya masih saya kulik karena saya masih penasaran. Ini mesti ada cara yang lebih simpel dan lebih cepat. Jadi tidak perlu dosen mengabsen satu-satu, memanggil satu-satu karena itu butuh waktu. Ngabisin waktu. Kemudian corona juga, waktu corona dibatasi juga waktunya cuma sekitar dari yang satu SKS 50 menit menjadi sekitar 35 sampai 40 menit. Itu saya mencari di YouTube karena itu adalah sumber kita semua. Tinggal bagaimana orang memakai YouTube untuk apa. Saya menemukan justru malah dari seorang guru, Pak. Seorang guru bahasanya Banyumasan banget, ngapak-ngapak gitu. Sedulurku juga sedulurku gue lah. Masih bahasanya kental banget dengan ngapaknya itu. Saya belajar dari beliau, dari YouTube-nya beliau. Beliau menggunakan itu untuk di tingkat SMP dan SMA. Yaitu menggunakan Google Form. Ketika mengisi Google Form, ngisi tanggalnya, tanggal dibuka oleh dosen, sama kayak di portal itu, dosen harus ngeset tanggal dulu baru mahasiswa bisa presensi kan gitu yang sekarang. Sama saya juga mengembangkan itu tapi dengan cara yang sangat sederhana yaitu dengan cara Google Form. Ketika mengisi otomatis langsung. Dan ketika mengisi di hari yang berikutnya meskipun berkali-kali ketika tanggal itu tidak sama dengan tanggalnya dosen maka rumus itu nggak bekerja. Oke, mantap. Nah, cara manualnya adalah kalau dengan sistem website itu kita bisa menggunakan conditional dalam arti ketika udah lewat ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi karena kan ini dengan rumus Excel ya Pak, rumus Excel dengan VLOOKUP, otomatis setiap selnya kolom itu ada rumus. Kalau dosen berkehendak itu bener-bener yang disiplin dalam arti kalau kamu nggak hadir di hari itu ya udah nggak bisa ngisi lagi meskipun kamu sama tanggal dengan saya itu nggak bisa ngisi ya dengan cara rumusnya dihapus. Jadi mahasiswa meskipun tahu tanggalnya masuknya kapan, tapi kalau dosen sudah menghapus rumus di sel dia, kan ada kolom-kolom tuh. Misalkan mahasiswa A, kolom pertemuannya 1 sampai 14. Di pertemuan pertama dia nggak hadir, dosennya itu nggak mau, meskipun tahu tanggalnya ngisi gitu. Nah itu langsung di del. Oke. Ya, terus gitu. Lu juga bikin 2 website ya? Ya kemarin berguna tuh. Kemarin apa pas. Itu? Kalau yang satu kalau nggak salah outcome.ppi.uad.ac.id, yang satu academic.ppi.uad.ac.id. Oke, isinya adalah outcome itu kalau nggak salah ya, nanti Bu Ani bisa merevisi di kolom komentar kalau saya salah atau Bu Rahmi yaitu. Jadi itu terbentuk 2 website itu karena temuan di AMI, Pak. AMI itu kalau nggak salah akreditasi mutu internal kalau nggak salah ya. Jadi
semacam universitas itu melakukan kayak semacam visitasi ke masing-masing prodi untuk mengecek kemajuan prodi kayak gitu. Nah, ada temuan belum adanya rekapan data yang bisa diakses oleh publik tentang prestasi, tentang penelitian dosen, kemudian tentang kalau nggak salah kerjasama dan sebagainya seperti itu. Nah, salah satu yang itu biar menjadi menarik itulah dengan website. Nah, alhamdulillahnya kita difasilitasi sama Walaupun BSI. sebenarnya di Instagram ya Ada sebenarnya, cuma ternyata pengennya itu yang terkolek dengan rapi gitu. Kalau Instagram kan nanti campur-campur tuh Pak. Itu tanggal Kadang-kadang aku berapa, bertanya, terus itu nge-scroll asesornya melakukan hal yang sama dan ngerti nggak maksudnya apa itu kadang-kadang ya nggak ngerti lah masih beliau ngerti. Nah, kemarin juga pas ngobrol itu ada salah satu prodi, kaprodi dan sekprodinya itu dikasih tahu sama salah satu asesor Pak. Kita istilahnya prodi kita dikasih sebagai contoh. Oke. Prodi PBI kemarin temuan aminnya diselesaikan dengan cara website. Oke. Nah, ketika dapat bocoran itu, kaprodi sama sekprodinya kenal sama dengan saya, Pak. Kenal dengan saya kan. Terus Jawabnya saya Adam, dijabri. gitu. Saya dijabri. Mas, kemarin temuan yang di PBI yang ini pakai apa ya? Gitu. Oh, pakai blog Bu kayak gini. Lu pakai apa sih Blogspot? Iya, blogspot. Kenapa nggak WordPress? Karena kalau WordPress itu dari BSI hanya diperuntukkan untuk yang pertama Ormawa, yang kedua unit, yang ketiga fakultas, yang keempat lembaga-lembaga. Tapi itu biro dan tetap sebagainya. pakai servernya WAD ya? Ya, ACID. tetap. Karena itu sebenarnya fasilitas. Oke. Bahkan dosen pun sebenarnya bisa ngeblok dengan nama beliau plus embel-embel UAD di belakangnya. Iya, maksudnya berarti kita dapat hosting gratis gitu kan? Iya. Biasanya kalau kita bikin website di luar itu kan harus beli hosting, sewa hosting ya. Kalau ini dari WAD bisa Dari UAD difasilitasi. dikasih. Itu salah satu keunggulan dari UAD ya. Saya juga mendapatkan Servernya fasilitas. gede banget. Saya mendapatkan itu Pak. Saya juga punya blog yang itu tak pakai untuk urusan dengan kemahasiswaan sehingga alhamdulillah dengan tugas yang diberikan sama fakultas universitas yang begitu banyak bisa saya selesaikan dengan semuanya mahasiswa. Insya Allah kalau di PBI untuk ngurus administrasi itu semuanya bisa online. Online. Nah. Jadi nggak perlu Termasuk ke kampus. kemarin aku ngepoin gini, aku kan desain website. Ternyata lu udah bikin ini ya, legalisir online. Ya. Terus aku ambil aja link punyamu, tak bikinin cantolan, bikin tombol-tombol gitu di website PBI, terus begitu ngeklik dia langsung ke tempatmu gitu. Karena legalisir kan tingkatnya Ya, di fakultas. ya. Itu juga kemarin agak ada. Tapi lu sedikit automatically ngerti nggak? Misalnya ada yang ngirim data itu ada remindernya nggak? Apa kalau lu harus setiap hari ngecek gitu? nah itu kelemahannya di situ Pak. Jadi memang kalau yang di mana? Kalau yang membaca semua persyaratan yang kami berikan kayak gitu, nanti ada trigger yang itu langsung nge-link ke WhatsApp saya Pak. Jadi misalkan nih, saya ngepost di website saya itu cara bagaimana bebas SPP dan bebas teori kayak gitu. Kalau membaca dengan seksama dari awal sampai akhir itu sudah ada syaratnya. Ketika tombol klik WhatsApp itu sudah saya setting. Perkenalkan nama saya A dengan NIM sekian. Saya ingin melakukan pengajuan bebas atau approval pendadaran. Syarat yang sudah saya lampirkan adalah sebagai berikut 1, 2, 3, 4 itu sudah ada. Tinggal nanti melengkapi lampiran itu dengan PDF, dengan gambar. Gitu. Kan saya cek. Nanti kan otomatis notifikasi dari situ Pak. Oke. Notifikasinya kan dari situ. Itu adalah pengganti notifikasi secara langsung gitu. Kalau misalkan di email kan langsung masuk tuh. Iya, langsung. Tapi karena ini adalah pengajuannya itu secara individu by mahasiswa, itu akan notifikasinya akan ada seperti itu, template yang setiap kali saya membaca ini apa sih kayak gitu. Nah, nanti misalkan saya nggak bisa ngerjakan di hari itu karena ada tugas dari fakultas atau dari prodi, akan saya label dulu di WhatsApp bisnis itu kan ada tuh untuk label. Itu juga cara saya bekerja. Jadi teman-teman kalau di PBI misalkan kok di hari itu belum saya balas ataupun misalkan di hari sebelumnya kok baru masuk udah langsung saya balas, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama saya slow banget, itu langsung kebales. Kalau yang agak lama itu berarti saya baru ada tugas di luar kayak gitu. Oke. Ciri khasnya kayak gitu sebenarnya.
Terus yang legalisir online tuh kadang-kadang alumni kan jauh-jauh bro, ada di Kalimantan, ada di Sumatera. Kadang-kadang kasihan juga mereka kalau misalnya mau daftar CPNS atau apa itu harus datang ke Jogja, legalisir itu kan menurutku. Itu Ya kemarin oke bagus itu maksudnya silaturahmi juga balik main ke kampus yang dulu mungkin. waktu ya, Pak. Tapi kan kadang-kadang mereka tuh butuh cepat tapi itu kan kamu bikin juga tuh. Itu perdebatan dulu Pak dengan pimpinan. Oh ya nanti kita selesaikan perdebatan itu. Tapi menurutku aku di pihakmu dan itu kamu udah bikin gitu kan ada Dr. Laksana dan ini mungkin bagi teman-teman alumni gitu ya sekarang bisa lah mengajukan legalisir secara online karena hari gini tuh nggak bisa nggak online harus semuanya kayak gitu. Nanti itu ada jadi kalau saya tuh sebenarnya lebih banyak ke pembuatan penyelesaian problem dengan sistem online Pak. Kalau saya Pak kebanyakan di fakultas dan prodi itu seperti itu. Jadi meskipun saya yang membuat tapi nanti ada staff yang memang fokus di situ. Jadi setiap hari akan ngecek ada data nggak yang masuk, kalau ada akan dihubungi sama staffnya. Kalau udah nanti setelah transfer baru kita proses, kita yang ngeprint, kemudian nanti ada staff yang minta tangan ke dekan, setelah selesai baru kita kirim. Iya karena itu sangat membantu gitu. Banyak sekali teman-teman yang ini ya, sangat membutuhkan bantuan secara online itu. Dan beginilah TU kita di PBUAD sangat mengerti IT ternyata gitu. Jadi kadang-kadang gini, kelulusan suksesnya studi mahasiswa itu tidak melulu dengan dosen atau dirinya sendiri. Maksudnya dosen mengajarnya gimana atau pembimbingan skripnya gimana atau mahasiswa dia belajarnya gimana, mengerjakan skripnya gimana, tetapi juga administrasi ini menjadi penting. Iya. Karena saya juga pernah jadi mahasiswa. Iya gitu, semua orang pernah jadi mahasiswa. Kadang-kadang hal-hal administratif itu bisa loh bikin masalah gitu loh. Maksudnya kalau TU kita, tenaga pendidik kita semacam ini gitu, dan dia secara automatically gitu ngelihat ada masalah, problem dia selesaikan dengan solusi untuk bikin itu secara online, ya keren banget itu. Dan artinya kan kalau segala sesuatu diserahkan secara digital itu mungkin akan lebih efisien gitu. Iya, dan datanya akan tersimpan dengan rapi. Dengan rapi. Nggak mungkin hilang. Nggak mungkin hilang, kadang-kadang itu jadi problem juga buat mahasiswa kan. Oke. Makanya kemarin sempat juga ketika di fakultas pun di prodi kok misalkan sesuatu yang efek dari corona itu online kok tiba-tiba di offline kan kembali, itu kayak loh kenapa harus di offline kan kembali? Yang offline kelasnya aja, tapi sistem-sistemnya, presensi semuanya gitu, online aja. Pengennya tuh kayak gitu, tapi beberapa kok masih ada yang harus di ini. Oh yang offline itu ya tatap muka aja, cuman berkas itu sebenarnya nggak usah. Iya, aku gitu. Hari ini kok masih fotokopi itu menurutku hello gitu kan? Iya, maksudnya. Ya. Pokoknya harus efek corona itu sebenarnya harus membawa dampaknya. Corona kan dampaknya adalah lompatan terjauh kita. Iya, berkat corona kan sehingga melek digital kita kan semakin lebih cepat Pak kemarin efeknya. Iya, lompatan besar. Maksudnya begitu kelas offline ya udah kita harus di situ gitu. Kita mulainya dari titik yang baru itu. Bukan kembali lagi gitu. Kecuali memang secara fisik kita ketemu karena itu memang lebih efektif. Oke, thank you Mas Adam. Kita akan ngobrol lagi hal yang lain ya. Siap-siap. Setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi ada yang baru nih di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Ahmad Dahlan, yaitu Bidik Podcast. Bidik Podcast adalah akronim dari bincang-bincang pendidikan. Jadi podcast ini kita akan ngobrolin segala hal tentang pendidikan, terutama yang ada di program studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Ahmad Dahlan. Kalian bisa tonton podcast kita di Spotify, PBI UAD, atau di YouTube Pendidikan Bahasa Inggris UAD. Jangan lupa tonton terus ya. Oke, kembali lagi di Bidik Podcast masih bersama Januar Adam Prasetya. Oke. Kita ngobrolin tadi gimana betapa PBI itu selain diperkuat oleh dosen dan sistem yang oke juga diperkuat oleh tenaga administrasi yang mumpuni seperti lu gitu kan. Nah, kita agak ngobrol lebih jauh lagi nih. Ini yang bahaya tuh ini biasanya kalau udah di luar akademik tuh pembahasannya berbahaya. Oke. Lu kayaknya concern juga ke sosial media ya. Iya, tapi fokus di Instagram kalau saya. Ya TikTok juga ngerti kan? Sedikit lah. YouTube ngerti kan? YouTube ya. Beberapa ada yang temen. Pertama aku mau tanya, algoritmanya mereka tuh gimana sih? Dan
bagaimana algoritma itu berdampak ke kita Oke. sebagai pengguna gitu. Pertanyaan mendasarnya itu. Mendasar ya, selalu yang ditanyakan sama orang itu mesti algoritma. Dari sekian banyak saya bertemu dengan kreator-kreator ataupun orang dalam beberapa platform ya. Saya punya kenalan yang orang dalam Instagram. Itu memang untuk saat ini Instagram itu dibaginya adalah sistemnya ranking. Ranking itu bisa dilihat dari kalau menurut saya Pak, poinnya itu yang pertama yang save konten itu menjadi ranking pertama ataupun kendali terbesar di dalam satu postingan. Itu save. Kalau save-nya banyak, itu kemungkinan akan muncul ke explore-nya lebih tinggi. Itu yang pertama. Jadi misalnya nih, Toha aja bukan saya ya. Toha itu kadang di timeline-nya isinya cewek-cewek goyang. Dia nggak suka ketika itu kelihatan. Untuk menghapus itu adalah dengan meng-save video-video misalnya soal film kartun gitu. Ya, bisa. Oke. Itu yang pertama. Jadi kalau konten yang terlihat familiar itu karena kita sering like-nya banyak itu apa? Save-nya banyak itu apa? Itu adalah salah satu cara AI-nya algoritma untuk menawarkan konten yang serupa. Dan itu paling kuat di save itu, fitur save itu tadi. Kalau save itu untuk konten kita keluar, Pak. Jadi misalkan kita buat konten A, yang nge-save konten kita tuh banyak. Nah, kemungkinan masuk ke explore-nya tinggi. Ke explore-nya dia atau ke explore saya? Kami? Ke orang. Ke orangnya. Dia akan masuk ke pencarian explore itu yang pertama dilihat dari save-nya. Kalau saya mengamati ya. Kemudian penyimpanan ya. Jadi kadang-kadang di Instagram itu kan ada yang nyimpen kan, Pak. Misalkan ada informasi apa kok bagus terus disimpan. kita save karena lagi di jalan belum sempat lihat, atau kadang-kadang gitu kan, tak save dulu lah nanti tak lihat di rumah. Nah, gitu. itu konten yang seperti itu yang akan cepat naik di kita. Kalau banyak yang nge-save. Jadi kalau di Jadi FKIP sebagai kreator ya, sebagai kreator. kalau di FKIP itu saya megang kendali itu misalkan tentang akademik. Kalau saya bersinggungan dengan akademik itu saya ngelihat itu yang nge-save mesti agak tinggi. Karena pengen ya informasi penting Informasi buat penting mahasiswa. buat kan? mahasiswa. Oke. Jadi semakin banyak itu di save maka akan dilihat oleh Instagram algoritma. Oh, ini konten bagus nih. Tak cobalah tak 1 jam pertama ini tak lempar ke explore, nanti banyak enggak yang lihat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu di komen. Oke. Urutannya gitu, Pak. Di komen, habis komen itu Jadi gini, kalau balik. Hmm. Yang pertama itu kalau konten kita mau viral itu yang pertama nge-save-nya banyak, nge-share-nya banyak. Kan ada save, share, habis share, komen, like sekarang menjadi terakhir. Kalau dulu kan like paling pertama. awal. Nah, sekarang dibalik. Kalau menurut saya urutannya gitu. Jadi save, Pertama itu adalah save tadi ya, kita udah ngobrol. Yang habis kedua save adalah orang itu nge-share. share. Oke, Baik jadi di stories. misal saya bikin konten, aku bikin konten, terus kamu nge-share kontenku. Share ke Instastories, ke DM teman orang kayak Nah, gitu. itu nilainya banyak ya. Itu nilainya tinggi. Akan masuk ke explore juga nanti. Kemudian habis itu yang komen rame. Bukan ramai, otomatis juga algoritma akan bilang, oh ini kok banyak yang ngobrolin nih, apa nih, itu kan dilempar juga. Habis itu like itu nomor sekian sekarang. Oke, jadi kontenku akan lebih banyak lagi dilihat oleh orang. Ya, kayak snowball ya. Iya betul, Pak. Iya kan? Tapi yang penting kalau itu save-nya kalau saya Oh gitu. akan cepet masuk ke Jadi explore. makin banyak gitu dong, kayak snowball ya. Nge-save, makin banyak nge-save, makin banyak apa algoritmanya Instagram menunjukkan itu kepada orang, makin banyak save lagi, gede-gede gitu loh ya. Oke. Dan kebanyakan yang perlu digarisbawahi adalah banyak orang yang mengira hashtag itu untuk menaikkan ke postingan. Bukan. Apa itu untuk apa? Hashtag itu dikeluarkan adalah untuk mengkelompokkan sebuah postingan. Aku juga mikirnya gitu. Ya kan, Pak? Jadi kenapa kok itu bisa hashtag itu bisa rame? Karena dalam waktu yang sama misalkan pemerintah ada 17 Agustus. Oke. Hashtag 77, misalkan HUT RI 77 Indonesia atau HUT RI ke 77. Hashtagnya itu bisa viral. Karena apa? Karena di hari yang sama orang akan menggunakan hashtag itu dan akan mencari konten. Aku membuat konten apa ya? Cari dulu Tinggal diklik hashtagnya kan. Hashtagnya konten kita kan akan nyembil di situ, Pak. Oke. Bukan untuk menaikkan tapi konten kita akan nyembil di situ. Itu misalkan hashtag yang mainnya per periode ya, Pak. Ada di Instagram itu hashtag yang itu selalu bergulir setiap hari. Itu Contohnya, disediakan oleh itu karena sering dipakai dulu sama anak-anak Instagram, misalkan kayak
play with shadow, yaitu adalah kumpulan kamera atau hasil foto yang berhubungan dengan bayangan. Itu kan setiap orang mesti ada yang motret. Play with shadow, where I stand, dimana cuma moto sepatu. Ngapain orang kayak gitu? Nah, itu dulu itu adalah foto yang estetik dan Estetik apanya? itu dulu rame Pak di Instagram fotonya Pak, foto kaki, terus foto langit kayak gitu kan. Oh, foto sosokan langit, anak indie itu. foto langit itu kan kayak misalkan memotret benda yang ada di dua bagian, misalkan ada gedung dua, di tengahnya ada pesawat lewat kayak gitu. Oke. Nah itu susah tuh. Itu hashtagnya adalah when I look up kayak misalnya. Itu hashtagnya ada. Nah misalkan cuma moto gedung nggak ada pesawatnya, pakai peace art, diedit kasih pesawat. Oh. Manipulasi. Itu biasanya gitu. Kemudian kalau foto-foto minimalis itu memang masih rame. Sekarang itu pakai hashtag minimalis, RSA_minimalis. Itu hashtag yang masih rame ya. Masih rame. Jadi pernah postingan saya itu naik dalam waktu nggak lama, sekitar setengah jam itu bisa masuk ke hashtag RSA_minimalis itu di 10 besar. Jadi kan dunia. Wow. RSA minimalis itu kan hashtagnya RSA_minimalis itu hashtag foto minimalis sedunia. Nah pada waktu itu nggak sengaja, saya juga nggak bakal mikir itu akan masuk ke 10 top di atas itu ketika kita nyari hashtag. Kita klik hashtagnya ya. Nah, kita kan nanti banyak kumpulan foto tuh Pak. Nah ada yang recent, ada yang satu kalau nggak salah itu top. Nah yang top itu kan otomatis itu yang paling banyak, paling atas. Okay. Nah itu masuk di 10 sampai saya tuh langsung DM-an dengan teman saya yang di Malang. Mereka beliau itu memang di bidangnya algoritma. Kaget. Loh bro, itu dari dulu tuh hashtag yang paling ramai loh. Kok kamu bisa masuk ke 10 itu kontenmu yang mana? Terus tak kirim ke kontennya. Terus padahal kontennya malah saya nggak berekspek itu akan segede itu. Bahkan yang malah saya buat konten sampai berdarah-darah malah nggak masuk. Biasanya gitu ya. Biasanya gitu. Coba orang nyanyi bagus-bagus nggak viral, tinggal nyanyi viral. Kayak gitu. Iya kan? Nah itu mainnya ranking Pak. Kalau Instagram sekarang mainnya ranking. Nah Instagram itu juga anehnya adalah antara foto, video dan reels itu menurut saya beda algoritmanya beda. Iya aku rasakan juga gitu sih. Sama kan Pak. Reels itu hampir kayak TikTok. Reels. Ya. Okay. Saya mempelajari atau melihat kalau kita nonton reel sampai habis nanti yang kita scroll up berikutnya akan kayak gitu-gitu juga. Dan itu akan merusak explore kita. Saya tuh jarang banget. Ya karena lu melihat hal-hal yang kurang benar. Awalnya tuh saya berapa hari ya? 3 hari. Kalau dulu saya 1 hari menghabiskan waktu 2 jam untuk bersih-bersih yang saya nggak suka. Kayak misalkan postingan lambe turah kayak gitu tuh. Lu ngapain follow? Nggak follow saya Pak. Kenapa ada di explore? Ya, berarti nggak tahu. Berarti perilakumu suka yang lambe turah gitu dong. Terus kayak meme kayak gitu tuh saya nggak pernah buka kayak itu. Tapi kan muncul di explore, saya bersih-bersih. Bersihnya gimana tuh cara? Not interest Pak. Kan ada titik 3 not interest. Oh yang di samping itu. Not interest itu 1 hari dengan waktu 2 jam itu bisa kembali lagi. Explore saya tuh kembali ke fotografi, videografi, foto-foto minimalis itu kembali dalam waktu cuma 1-2 jam. Kemarin saya nyoba 3 hari, nggak ngefek sama sekali Pak. Tetap. Saya nggak tahu. Sebenarnya masalahnya apa kalau timelinemu kayak gitu? Padahal kan yang buka timeline kamu. Loh, enggak, ini masalahnya sekarang Pak. Enggak, lebih ke masalah lu udah nikah. HP lu bisa diakses istrimu. Ya, terus kalau tiba-tiba istrimu lihat kok di mungkin explore-nya kok ya. Cewek-cewek toh, wah kan jadi masalahnya lebih kayak gitu deh. Itu saya tuh kadang heran juga. Nah itu kan AI ya Pak, berbicara AI itu saya nggak tahu entah karena efek pencarian Google saya yang misalkan di kampus itu kan sering nge-search yang kompetitor, misalnya kompetitornya di univ mana, kemudian ngelihat brand apa, nyari, kemudian juga semua email saya cari buat misalkan nyari kulkas, nyari apa? Apa nyari kulkas? Kan rumahnya belum ada apa-apa. Oh gitu. Nah itu akan ngefek gitu loh. Apakah seperti itu? Malah enak buat main bola. Makanya saya juga kadang heran. Semua pengantin baru kayak gitu.
Enggak semua sih. Nggak semua. Kita aja yang orang-orang biasa. Gitu kalau algoritmanya Instagram masih itu tapi dengan sistem ranking kayak gitu. Ranking itu Itu kita bisa sudut pandang sebagai seorang kreator ya. Kalau kita pengen menaikkan engagement dan sebagainya. Ini saya- Tapi belum tanya. Tapi lucu Pak. Saya Gimana? lucu, Pak. Kemarin saya nggak tahu ya, ini saya nggak istilahnya nggak pede-pede amat sih, tapi hanya menganalisis, sebatas menganalisis. Ketika saya posting foto berdua sebelum H-2 sebelum nikah, follower saya hilang 10 sampai 12 dalam waktu 5 menit, Pak. Cowok-cowok lagi yang hilang Saya nggak tahu itu, Pak. Dan kayaknya sekarang cowok yang hilang. sekarang follower. udah hilang Enggak, lo pernah ngecek nggak yang hilang followermu itu cowok apa cewek? Enggak pernah saya, Pak. Saya cuma angka aja. Jadi Aku takutnya tuh cowok-cowok yang hilang tuh. sekarang malah hilangnya 30-an, Pak. Oh gitu. Setelah posting foto yang Nikah. akad sama Jadi, resepsi. Sebelum apa istilahnya tuh pre-weddingnya berarti pre-akad Ya, itu udah hilang 10. Begitu lu ketahuan udah nikah makin banyak lagi yang banyak. hilang. Wah, hilang. Ya. Aneh. Iya. Yang aneh lagi kalau yang hilang tuh cowok-cowok. Saya belum ngecek itu. Yang hilang siapa? Aduh. Cowok, itu bahaya itu. Oke, itu Instagram ya. Kalau TikTok gimana tuh? Kira algoritmanya. TikTok ngeri tuh, Pak, kalau TikTok menurut Ini saya. lagi-lagi sudut pandang sebagai seorang content creator ya. Kalau TikTok menurut saya, TikTok akan menyuguhkan kita konten yang baru trending. FYP, FYP-an. FYP. FYP apa? Saya grammarnya jelek sih, Pak. For your page lah. Ya, itu paling gampang for your page. Oke. Itu paling gampang. Nah, itu menurut saya di situ. Kalau TikTok bedanya di situ. Kalau Instagram itu masih agak similar dengan apa yang kita suka. Masih individual. Masih individual, tapi kalau TikTok itu udah global. Meskipun kita nggak makanya saya agak jarang ke TikTok karena Aku juga jarang. membuat konten apapun nanti yang keluar akan seperti itu, Pak. Betul. Ngerinya Seperti di itu situ. gimana? Ya tahu sendiri. Enggak tahu. Oh, Aku anak baik-baik. padahal ya teman-teman tuh yang mencari data for your page-nya kalau di TikTok di Humas itu Pak Yuda. Oh, gitu ya. Pakai fake account dong. Itu saya makanya agak ngerinya di situ. Hampir kayak Shopee Pak. Shopee sekarang kan menampilkan ada video pendek. Kalau nggak salah ya di bawah itu ada video pendek, itu juga jarang banget ngakses itu muncul seperti kayak TikTok. Video promo itu apa gimana? Bukan promo, video mereka joget dengan Apa hubungannya Shopee sama joget? dengan apa? Aku kurang Tokopedia ya. Nah, itu tuh sekarang ada itu kok. Belum lama ini saya baru ngeh itu. Loh, kok sekarang kayak ada story yang pendek dengan lagu-lagu TikTok juga kayak gitu di Shopee kayak gitu. Berarti ini udah mulai masuk kayak gitu. Karena TikTok dulu yang bikin masalah. Aku baru tahu tuh kan ternyata bisa belanja ya di TikTok ya. Ada shop Si yang Narji siapa namanya tuh? keranjang kuning kalau nggak salah ya. Iya, Kalau di keranjang kuning. Tuh, aku baru kemarin kok ini konten apapun gitu lagi masak. Siapa tuh namanya Narji siapa nama? banyak sekarang Pak yang live streaming di TikTok kemudian langsung suruh beli itu banyak. Dia tuh bikin konten masak apa tiba-tiba hari ini gue pakai outfit apa yang mau Cek keranjang kuning. iya gitu-gitu. kan. Wah, ini Nah, kemungkinan juga karena efek itu sehingga si mungkin Shopee ini ada kerjasama kerjasama dengan atau itu kemudian ngelink ke sana. Saya juga nggak tahu tuh kok ada sekarang kayak gitu. Terus padahal yang sering saya beli adalah itu teknologi, kemudian juga beberapa Gadget lah ya. gadget kayak gitu kok yang keluar pakaian kayak gitu. Ini kok muncul nggak sesuai. 40.000 dapat 5 gitu-gitu. Nah itu juga permainan AI-nya saya juga nggak tahu juga Pak. Itu karena algoritma sekarang bermain Dia dengan berubah. AI gitu. Berubah kalau dulu kan berdasarkan apa yang kita telusuri lewat browser, lewat ini akan langsung terekam, akan muncul langsung ke sponsor. Kalau di Instagram, kalau di YouTube akan iklan-iklannya akan berkaitan dengan itu yang sama. Kalau sekarang tuh kayaknya hampir semua aktivitas itu akan terekam baik
Google Maps kita mati, nggak kita gunakan itu kan akan nge-tracker lokasi. Itu juga akan men-tracker biasanya kalau Kita lokasi ketemu itu sama makanan. siapa, biasanya. kadang-kadang makanan ya. Bahkan yang terbaru nih Pak, saya dengar-dengar. Baru beredar rumor di dunia per-YouTubean itu. Kemarin ada pembahasan tentang AI di live streamingnya dosen Unpas Pak Sandika Galih, yaitu channel yang sangat bermanfaat bagi saya yang bisa membuat aplikasi itu saya dari situ. Iya. Itu beliau membahas tentang apa yang baru dipikirkan manusia itu akan langsung bisa muncul ke dalam algoritma pencarian. Tapi nanti dulu. Ini di sesi akhir kita akan ngobrolin soal itu, keamanan data. Ini kita soal algoritma dulu nih. TikTok gitu ya, TikTok ya TikTok tadi ya. masih global. Masih global. Jadi FYP. kalau itu FYP kalau misalkan For your page. kita nggak meskipun kita nggak suka itu akan muncul aja karena itu baru rame kayak Twitter lah Pak. Oke. Kalau Twitter kan dia tradingnya karena tweetan kan. Mm-mm. Kalau ini karena video gitu aja bedanya. Aku tuh menggunakan TikTok tuh isinya orang berantem, pengeroyokan, video kecelakaan gitu, bang, ngeri bro. Berarti itu suka itu Pak. Yang sebel tuh ini kayak video orang biasa gitu, cuman soundnya tuh lagu orang rusuh ini apa? Tak tunggu-tunggu, nggak ada apa-apa. Kalau yang saya sebel itu kalau di TikTok tuh ya musiknya apa, videonya apa gitu. Jadi kayak nggak relate aja. Misalkan apa ya kemarin tuh yang aneh tuh. Kalau saya tuh nyari di TikTok tuh yang kayak nyari yang entah siapa yang salah, ku tak tahu. Nah itu tuh, itu yang saya suka kayak gitu. Kayak misalkan kayak yang marah-marah sama Google Maps, salah. Nah itu kayak gitu. Itu yang nyari-nyari yang kayak gitu. Kalau yang Kamu kayak pernah gitu, bikin konten joget-joget nggak? enggak, Kenapa? bukan saya banget. Oh, nggak bisa joget. Tapi kenapa konten joget itu menjadi yang paling populer di TikTok? Nah itu saya juga nggak tahu Pak itu Pak. Gini kan, itu kayak snowball itu lagi itu kan. Ketika sama, sesuatu mirip. ngetren, maka orang Dia lain pengen ngikutin. ikut tren. Tren itu semakin besar gitu-gitu kan. Naik Tetapi sama. aku meyakini dan gini, dari sudut pandang ini ya kan, kan video itu isinya sound, gambar ya, gambar sama suara ya. Dampak bagusnya si TikTok itu adalah musisi-musisi itu, creator musik creator dikenal. itu bisa dikenal secara lebih mudah gitu kan. Walaupun dia mungkin kalau band ya misalnya band tidak terlalu terkenal tapi lagunya yang dilalahnya bisa viral, dia akan naik. Begitu juga dengan lokasi-lokasi wisata dan sebagainya. Cuman dampaknya adalah sekarang aku lihat ya musisi itu jadi bekerja keras untuk membuat lagu dengan part-part yang mencoba untuk viral gitu kan. Dan menyelamatkan juga Pak. Nah, gimana tuh menyelamatkan? Menyelamatkannya kalau misalkan itu nggak sampai dia punya hak ciptanya, menjadi viralnya bukan yang punya lagu asli. Misalnya gini nih, kayak si yang karaokeannya yang ding itu kan aku yakin nggak punya hak cipta atas itu mungkin ya. Tapi itu kadung viral. Itu dia dapat apa sih si orang ini? Ya cuma dapat namanya aja. Dia yang buat video yang pertama, sound yang pertama, dan nggak tahu nanti. Tergantung dia bisa memanfaatkan atau tidak. Apa itu atau enggak. Kalau misalnya dia, gara-gara dia terkenal terus dia kemudian membuat konten lain atau dengan atau mencoba untuk promo sesuatu gitu-gitu, oke. Tapi kalau yang benar-benar musisi, bahkan tuh saya sempat membuat konten ya Pak di Reels, nggak di TikTok. Di Reels menggunakan soundnya yang di TikTok yang baru rame. Yaitu kemarin tuh yang masalah LDR apa ya liriknya. Itu malah yang penyanyi aslinya itu belum merilis lagu itu. Tapi bisa bocor dan itu bisa nyebar. Bahkan karena saya malah baru tahu itu belum rilis dari pencipta lagunya, yang asli dari komen. Komennya itu ada yang bilang lagu belum dirilis pencipta aslinya udah viral. Kayak gitu. Terus akhirnya beberapa ini lagi terus di launching. Ya akhirnya ya mau gimana lagi kan udah viral tuh Pak. Akhirnya di Tapi aku melihatnya dari sisi gimmick tuh. Musisinya bikin gimmick tuh sengaja tuh dibocorin ya, mungkin biar viral dulu, habis itu ini nanti gitu. Kayak ya kayak gitu kan sukanya orang-orang di sosial media itu. Cuma ya kalau nggak langsung gerak cepat nanti karena kan sekarang dia udah memperhitungkan ya. Karena kan sekarang udah banyak produser kan Pak. Banyak produser yang bisa
langsung tanpa nggak sesusah dulu kan untuk membuat hak paten atau hak cipta lagu itu langsung masuk dia punya lagu kayak gitu. Itu kan sekarang ada produser-produser yang misalkan kayak Denny Caknan, dia punya DJ Production yang itu bisa melabelkan musiknya, dia didaftarkan sehingga nanti kalau misalkan ada orang yang ngeklaim itu udah nggak bisa dan sebagainya. Itu kan udah banyak sekarang dan gampang banget. Takutnya kalau nanti itu memang belum ada hak ciptanya akan rame gitu, akan cepet-cepetan klaim gitu. Nah contohnya kan sekarang menurut saya udah bagus AI-nya dari baik TikTok, Instagram ataupun apa yang itu pakai back sound gitu. Itu bisa mendeteksi meskipun kita cover lagu cover bukan lagu asli, dia akan mendeteksi itu bukan original lagi tapi musiknya punya siapa. Itu seperti YouTube juga ya kan. AI-nya udah semacam itu ya. AI-nya. Jadi kemarin saya pakai nggak tahu musiknya tuh nggak tahu, cuma asal pakai aja. Kemudian saya coba untuk unggah di TikTok, untuk itu saya mencoba penasaran. Ternyata setelah sekian beberapa menit langsung ada notifikasi kamu menggunakan lagunya si A dengan judul ini. Terus ada pilihan mau lanjut atau tidak? Nggak ada pilihannya, cuma langsung ke klaim kayak gitu. Diklaim sama dia. Bukan original lagi. Kecuali kalau misalkan konten kita nggak ada sound apapun ataupun ada soundnya tapi ada suara kita yang ngobrol tentang apa gitu, misalkan ini terus dikasih sound, itu akan tetap original karena yang dominan adalah suara kita. AI-nya udah Tapi menurutmu bagus ya buat untuk melindungi data tuh. Melindungi kreator-kreator itu ya. Bahkan itu lagunya itu udah cover yang ke berapa Itu dan ada. Bisa langsung tercatat Pak. Itu bukan cover tapi lagunya siapa gitu. Kemarin saya nyoba, penasaran kan apakah benar sih rumornya kalau yang sekarang update yang terbaru itu kalau kita ngupload meskipun itu punya cover orang akan langsung ke penyanyi aslinya gitu. Ternyata iya, tapi nggak tahu di akun yang lain apakah udah sama atau belum, karena kan biasanya update from softwarenya kan beda-beda mereka ngupdate-nya. Update terbaru, bahkan fiturnya pun juga berbeda device beda juga. Berarti ini soal keamanan data ya. Bisa bilang di situ. Di YouTube itu orang mengcover itu gimana sih mereka apa? Saya punya temen yang cover sekarang udah tinggi juga. Katanya dia sekarang YouTube udah pinter. Jadi ya itu tadi Pak, kalau kita punya lagu, kalaupun itu artis tetap harus didaftarkan ke lembaga yang resmi ya, atau masuk ke apa lupa saya namanya, yang itu yang di Indonesia itu ada yang label musik yang kayak misalkan Trinity dan sebagainya, itu kan juga dimasukkan ke pencatatan lagu di Indonesia itu saya lupa. Nah ketika kita ngover itu udah pinter, sekian persen untuk penyanyi aslinya, sekian persen untuk si covernya. Ketika itu dimonetize. Itu otomatis kata teman saya itu otomatis, dan ketika mau mengambil pun juga ada batasnya, misalkan limit berapa itu baru bisa diambil. Ketika dan kalau kata teman saya itu dia si pencipta lagu itu udah punya rekening online-nya lah istilahnya. Jadi nanti langsung masuk ke rekeningnya, langsung diklaim. Ini ada yang over, makanya kalau yang benar-benar dari pendaftarannya, pencatatannya dan sebagainya itu akan diurus, makanya klaimnya akan tapi kalau misalkan yang itu jadi problem kan kalau aku misalnya jadi pencipta lagu, main musik aja viral, semua orang cover, sementara aku belum menjadi anggota label manapun, jadi susah. Itu kasusnya kayak Denny Caknan. Oh gimana tuh? Denny Caknan kan pernah di salah satu podcast itu Kartonyono Medho Janji itu masih bermasalah. Jadi nggak tahu dulu awalnya adalah Denny Caknan itu kalau nggak salah hanya coba-coba ngupload di YouTube rame, kemudian yang daftarkan orang lain, sehingga monetasinya masuk ke orang lain nggak ke Denny. Itu kalau nggak salah dibahas di Anji kalau nggak salah di dunia Manji itu. Nah diuruslah sama Denny Caknan, sempat bisa balik ke Denny, cuma balik lagi ke orang itu terus ditarik lagi, jadi masih tarik ulur gitu. Nah kemudian belajar sama Darboy, memang harus didaftarkan dulu, baru dirilis gitu.
Kalau di YouTube gitu. Oh iya, tapi ya mungkin si Denny Canan nggak Belum tahu menyadari dulu. bahwa akan segede itu ya. Karena kan dulu nggak tahu kan. Iya, Pak. Cuma dia coba-coba iseng-iseng aja. aja ternyata jadi gede dan ternyata dia belum paham tuh bahwa harus semacam itu dan ada resiko yang sebesar Iya. itu gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Dia kan udah ini Bang. Maksudnya gara-gara lagu itu kemudian dia Jadi bisa bisa menciptakan. sekarang. Ya. Sekarang udah tahu alurnya juga. Nah, terus lagu-lagu yang diciptakan kan keren-keren semua dan jutaan semua juga. Trending music tuh yang sering banget tuh ya Denny Canan terus itu Happy. kan. Happy gitu kan. Itu selalu naik. Maksudnya ya Itu kasusnya pernah seperti itu. Jadi karena Denny dulu belum punya label, ke Jogja bareng Mas Daru yang Darboy itu belajar ke beliau. Terus diunggah kok rame, ternyata dia diklaim orang gitu. Kayak contohnya itu dulu pernah. Jadi itu di YouTube itu ada semacam penjahatnya juga, Pak. Itu namanya kalau nggak salah Treehawk apa ya? 3 angka terus Hawk HAWK. Kalau kita misalkan di sumber resminya misalkan ada musik instrumental no copyright kayak gitu. ya sering aku pakai itu. Nah, itu si penyedia soundnya itu gratis kan, Pak? Dan itu boleh dipakai. Itu sudah ada lisensinya memang di kayak bawah. gitu kan. Kalau kita tapi kok tiba-tiba itu saya pernah pakai beberapa song itu kena copyright. peringatan copyright. Dan yang ngeklaim itu yaitu tadi 3 Hawk itu. Dan saya cari-cari memang itu tuh Penjahat. istilahnya kayak penjahatnya di YouTube tuh. Dia mencari lagu-lagu yang dia anggap gratis, kemudian dia daftarkan ke mungkin dia punya label musik. Nah, punyanya dia kayak gitu. Wah, jahat banget tuh. Makanya ketika saya mencari kayak yang di mana itu yang kalau nggak salah PVS apa itu pernah tiba-tiba kena copyright dan kontennya hilang. Kontennya bukan sekedar sound. Bukan soundnya, tapi kontennya hilang. Itu pas pengajuan banding itu lupa pakai songnya yang mana, link downloadnya itu dulu yang mana, karena mau benar free. Sebenarnya kalau dia inget link downloadnya bisa. Pas banding itu bisa dilampirkan di Dan situ. Treehawk itu memang sudah kedeteksi sebagai penjahat gitu ya. Kalau menurut saya itu karena saya lihat di YouTube tuh untuk penyelesaian Treehawk itu memang kayak gitu. Mesti saya kalau kena copyright itu, copyright Treehawk itu. gitu. Itu orang mana tuh? Nggak tahu. Temanmu ya? Jangan tuh. Tapi coba dicek ya teman-teman ya, apakah bener kalau bener nanti coba. Soalnya beberapa song saya di YouTube itu mesti Treehawk itu yang saya kena copyright padahal itu free kan? Padahal Udah free. disediakan oleh YouTube. Bukan YouTube Pak, tapi ada konten creator yang itu menggratiskan. Ada ininya, ada hanya untuk mencantumkan link aja di deskripsi bahwasanya kamu lagu aja. pakainya punya siapa gitu. Ya diakui aja gitu ya, mereka dengan baik hati semacam itu. Tapi kok tiba-tiba kena klaim kayak gitu. Akhirnya konten saya tutup. Saya hidden. Karena biar nggak ada ini. Oke, Tapi konten yang lain aman sih. Ya. Oke, itu soal YouTube. Terus ini aku ngobrol soal Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh sama Pak Hendra. Tiba-tiba bro di iklan feed di Facebook, di Instagram isinya adalah iklan peci Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah itu AI. Itu apa yang sedang terjadi sebenarnya? Ha? Aku nggak ngetik, aku nggak nyari apapun, HP ku tak taruh sini, tiba-tiba kami ngobrol soal itu kok iklannya kayak gitu. Nah itu Pak yang saya singgung tadi Pak, bahwasanya memang sekarang AI-nya tuh agak ngeri. Bahkan apa yang kita pikirkan belum sempat kita omongkan itu bisa kerekam. Makanya saya bilang tadi kok Instagram saya akhir-akhir ini aneh isinya. Mungkin ketika saya HP saya di sini kayak gini, ini kan Siri saya nyala. Iya, Siri-nya. Google Voice. Google Voice-nya juga nyala. Dia akan merekam. Google Assistant ya. Google Assistant akan merekam meskipun kita nggak aktifkan, tapi dia kan online terus tuh. Meskipun kita pakai, mungkin itu juga yang digunakan sistem sekarang. Jadi dia menyadap. Iya sih. Sebelumnya nih 2 malam lalu ngobrol sama tetangga tuh, ngobrolin motor gua. Keluar motor gitu. Keluar motor apa nih? Aku nggak pernah searching tuh soal motor. Bahkan kredit kemarin 0%. Ya. Bahkan kemarin teman saya itu ngobrol santai banget itu tanya, "Mas kok kemarin tuh perasaan saya tuh baru mikir mau nyari
apa gitu, tiba-tiba udah nongol di Instagram. Sampai sedetil itu baru mikir loh Pak. Itu algoritma siapa bro? Google. Nggak tahu saya itu, kalau itu saya nggak tahu itu Pak. Algoritma Google Itu dong masih berarti. masih menjadi pertanyaan karena AI yang sekarang yang dikembangkan kan baru pakai Python ya Pak. Kebanyakan Python. Oh, data science itu tuh baru di situ sekarang ramenya di situ. Makanya banyak banget penyedia jasa buka kursus Python. Gue belajar Python. Iya 3 kan, Pak? juta. Lupa semua karena nggak pernah dipraktekin. Karena memang data science sekarang baru dibutuhkan banget. Apalagi kalau misalkan teman-teman nanti jadi seorang peneliti, dosen dan sebagainya itu untuk nge-tracker penelitian. Iya, kan itu. apapun concern kita ya. Walaupun misalnya aku linguistik, itu kalau aku menguasai Python dan data science itu lebih sangat mudah. Membantu banget untuk mencari artikel-artikel yang itu Crawling big data lah intinya. di big data yang big itu data kita bisa nyari sedetil-detilnya itu biasanya di situ. Karena kita akan nge-crawlnya bukan hanya di Indonesia, dan biasanya kalau website Google kita itu akan ngedeteknya adalah data-data yang kita akses sekitaran itu. Misalkan kita sekarang di sini, Google Maps pun juga hanya akan mendeteksi mungkin sekitar 2 sampai 3 kilo di area itu. Sama dengan website. Kita sering buka websitenya apa? Misalkan saya sering bukanya di UAD. Kemungkinan nanti ketika saya mencari sesuatu penelitian yang pertama yang muncul mesti akan UAD. Gitu bro. Gitu. Akan direkomendasikan dulu. Contohnya misalkan Pak Yuda nih sering buka kayak gitu. Makanya ketika untuk seorang content creator itu jangan sampai memberikan analisisnya itu menggunakan website ataupun komputer yang kita udah login di situ. Oke. Karena historinya akan di link-link itu aja. Akan dicari dulu di link ini ada nggak pencarian yang kamu cari. Browsernya ya. Iya. Browser gitu. AI-nya kan sekarang kayak gitu Pak. Makanya ketika seorang misalkan Mas Tohani di Humas disuruh nyari data kompetitor lah, kompetitor prodi kita dengan univ yang di sekitar Jogja. Ya kalau bisa di-clear data dulu semua, logout dari akun, terus cookiesnya dibersihkan, paling enggak setelah pembersihan di website itu ditunggu 5 sampai 10 menit biar normal, biar kosong, benar-benar kosong, baru kita cari. Baru itu alami ya? Alami. Karena kalau enggak nanti akan ini. Bahkan yang dikembangkan Microsoft Edge itu yang punya Microsoft langsung, itu pencarian akan diutamakan yang di sekitaran kita dulu, Pak. Near me itu loh. Jadi pencariannya yang di Microsoft Edge itu saya coba itu ketika menuliskan soto itu. Nah, itu dia akan langsung near me gitu. Yang di dekat saya. Kayak gitu. Itu AI-nya web itu seperti itu. Itu baru Microsoft Edge yang kita nggak login ya. Itu udah dibuat sistem seperti itu, akan dicari yang terdekat dia pakai dulu. data GPS-nya berarti. Akan itu, apalagi kalau misalkan kita untuk mencari sesuatu tapi masih login di account Google kita, kemudian masih history kita masih banyak di situ. Nah, itu akan nyangkut. Itu aja ya. Itunya di situ aja, dan akan misalkan dia linknya ada domain, nah itu akan ngecek dulu di domain ini ada nggak yang kamu cari, di domain ini ada nggak yang kamu cari, kayak gitu. Di sini ada nggak yang kamu cari. Kalau ada akan direkomendasikan ke atas. Contohnya misalkan Pak Prayuda, kalau diketik mesti ada yang keluar. Oke. Gini. Ini agak jauh dikit ya. Jadi kalau di dunia digital, perkembangan dunia digital itu konon membuat kita semakin globalize gitu, semakin mengglobal, menjadi sebuah desa baru bernama desa dunia begitu. Aku kira dengan AI semacam itu, ya enggak juga, bro. Artinya kita tetap terkungkung dengan itu kan sebenarnya, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Itu kerja-kerja AI ya, artificial intelligence. Wow. Itu kenapa Yuval Noah Harari itu di buku-bukunya tuh sangat mencermati soal kecerdasan buatan itu, dan pertanyaan yang dia berikan adalah apakah AI akan menjadi Tuhan baru kita gitu kan? Apakah Google jangan-jangan menjadi Tuhan baru sehingga kita akan menanyakan semua hal di situ. Dan pengetahuan kita akan disetir oleh Google gitu kadang-kadang. Dia punya pertanyaan. Kalau menurut saya
perkembangan teknologi sekarang adalah dulu yang disebut dark web, Pak. Apa tuh? Kalau menurut saya. Gimana tuh? Dulu zaman saya SMP SMA itu selalu bilang bahwa guru TI saya itu yang di SMA itu bilang bahwasanya apa yang kita konsumsi di Google itu hanya 1% dari database-nya Google. Ada sesuatu data yang 99% itu diakses dark web dengan cara pembeliannya dengan menggunakan Bitcoin. Dulu Kita hanya bisa masuk ke itu dengan kita hanya bisa mengakses yang publik aja. yang free lah ya. yang Ibaratnya free kita punya account kalau free ya cuma dapat itu Ya. aja. Kalau mau dapat lebih, oke. Dulu udah ada yang namanya Bitcoin, itu sudah dari dulu, Pak. Bitcoin itu saya mencermati itu digunakan untuk pembelian database di bawah dari yang kita nggak tahu itu. Makanya 99% itu adalah anak-anak yang bermain dengan Bitcoin dulu jual beli. Sekarang udah mulai muncul yaitu dengan metaverse. Kemudian dengan Bitcoin yang sekarang digandrungi anak-anak yang sempat rame juga di dunia agama juga kan. Kemarin jadi perdebatan juga apakah itu haram Bitcoin sampai artis-artis ikut. Nah, kripto itu tuh sebenarnya dulu zaman saya SMA itu menjadi sebuah konsumsi yang dark web eksklusif. Sekarang hanya udah orang-orang yang tahu. Nah, sekarang mulai kebongkar satu-satu. sengaja memang mereka punya skema itu mungkin. Di tahun inilah tepat mereka kemudian ingin Kemudian mengambil alih. saya pernah berpikir bahwasanya loh, sekarang berarti kalau metaverse yang sekarang digaungkan itu mungkin dulu tuh udah ada, orang punya lahan di internet tuh dulu udah ada gitu. Dan antinya nanti kalau benar-benar kita sudah masuk ke itu, mereka lah ini penguasa-penguasa. Iya, karena untuk mereka udah memain duluan lahan. dari dulu kayak gitu kan. Itu konspirasi di situ. Skema Ponzi nih jadinya kayak MLM gitu. Gua pernah kejebak ikut MLM gitu. Akhirnya tersadar, bro. Ini mah kita kerja yang kaya adalah orang-orang yang duluan gitu kan, karena skema Ponzi itu nggak berkeadilan. Saya berpikirnya kayak gitu. Perkembangan yang sekarang itu kita udah mungkin sudah mengonsumsi sekitar 20 sampai 50, belum 50 sih misalnya. Google itu udah menyediakan semua yang dulu kita nggak bisa masuk ke sana. Dulu kan kita yang disediakan ketika ngakses apa? Ke Wikipedia. Iya. Iya nggak, Pak? Kita nggak bisa untuk ngakses sampai ke dalamnya. Sekarang apa? Kita bisa. Jadi kayak mungkin dulu isinya seperti ini. Dulu tuh sekarang tinggal udah di open public gitu. Bahkan lagu pun juga ada masanya kan. Berarti si sistem internet itu juga punya masa. Akan kebongkar secara sendirinya kan gitu. Itu kata-kata guru saya yang saya ingat tuh zaman SMA adalah kalian tuh hanya baru mengkonsumsi 1% dari informasi yang diberikan oleh dunia maya. Oke. Terus gini, itu kan terakhir katanya nih data NIK kita di Bocor ya. Kominfo bocor. Nah, itu biasanya konon katanya diperjualbelikan data itu. Biasanya iya. Dengan bukti aja secara simpel ditemukan di berita itu KTP yang bisa tersebar di jalanan itu kan juga sebenarnya sudah main juga tuh. Iya, kadang-kadang kalau aku beli ini, tiba-tiba aku ditawar utang gitu kan. Banyak banget tuh di SMS tuh. Makanya gini, saya tuh Ya sekarang aku butuh duit cuman nggak lewat kamu juga kalau mau utang gitu kan, enak aja lu SMS. sekarang anehnya gini, Pak, anehnya gini. Ketika kita apa-apa diminta untuk mendaftar dengan NIK, kita menjadi soal loh, ini data pribadi saya. Sedangkan data pribadi kita sudah bocor ketika diinputkan ke dalam sistem pemerintah sebenarnya. Ketika kita ganti SIM card kita harus registrasi ada itu udah NIK, bocor ada sebenarnya. nomor KK gitu kan. Iya, itu kan sebenarnya udah bocor duluan sebenarnya. Apalagi kalau di situ ada NIK sama nomor KK, suruh menyatukan dua itu udah selesai. Kan itu bisa buat ngutang, bro. Iya. Tiba-tiba gue dapet tagihan itu mungkin aja ya kalau ada orang yang ini ya. Itu yang pertama. Itu kalau NIK di situ, Pak. Kemudian kemarin juga sempat ada rame juga data pribadi bocor dari Kominfo-nya bilang lindungi sendiri gitu. Dengan cara untuk sering mengganti password. Itu cuma salah satu upaya mandiri, memang benar di situ. Tapi kan memang pemerintah memang harus tetap punya cyber security lah, itu mesti tetap ada di situ. Tapi yang menjadi concernnya adalah apakah semua melakukan itu? Enggak juga. Kadang WhatsApp aja kita nggak melakukan autentifikasi 2 faktor.
baru WhatsApp itu Pak. Hmm. Belum akun-akun yang lain. Makanya sempat kemarin beberapa dosen kita kena hack WhatsApp-nya. Hack WhatsApp itu artinya website kita digunakan oleh Sedangkan kita malah nggak bisa mengakses nomor kita sendiri. Oh, kalau di hack itu kita jadi nggak bisa. Iya, Aku kira kita bisa, yang lain enggak. Biasanya Oke. keambil alih. diambil alih. Jadi kita udah nggak bisa pakai Nggak website. bisa. Itu harus dibantu sama tim cybernya Kominfo yang di kota itu kayak gitu. Itu kan beberapa kemarin ada juga. Kemudian juga kemarin kalau nggak salah sempat Univ juga kena. Nomor Univ. Bukan YouTube sama website bukan aplikasi presensinya staff. Itu Gimana baru kena. tuh? Jadi sempat kemarin ada yang di grup Tendik itu ada yang ada 5 postingan baru di tanggal yang sama. Kalau saya tanggal 5 September itu ada postingan bahasa Inggris semua. Yang itu tidak ada kaitannya dengan UAD, nggak ada kaitannya dengan Di mana Tendik. tuh, di mana? Itu di presensi Androidnya. Oh, kalian punya presensi. Presensi itu kan. Sekarang kan kita nggak pakai finger Pak. Udah nggak Udah pakai online. finger, Nggak, bener-bener. finger. Bukan fingerprint. Terus bukan login ya, tapi login. Itu kadang-kadang kita sok pengen ke Inggris tapi salah. Ingat ya, login sama finger. Pakai finger. Bukan jadi finger. Finger itu jahe, ginger. Terus Nah itu ternyata ketika dicek di website sama di aplikasi itu ada sekitar kalau nggak salah 3-4 postingan itu dengan bahasa Inggris dengan tanggal yang sama 5 September itu yang pertama. Kemudian kemungkinan dibobol itu. Kemudian yang kedua YouTube-nya. YouTube klik UAD apa tuh? Official UAD gimana Itu tuh? kena. Itu ada yang ngunggah kalau nggak salah tutorial apa gitu dari luar negeri 3 video. Kemudian alhamdulillah udah balik semua lagi. Itu yang pertama. Yang kedua pas saya zaman mahasiswa, zaman pilkada DKI. Oh, itu mah zaman dulu ya. Itu juga pernah 2016-an. bobol juga. Nah itu Oh, 2014 mungkin nih pilkada yang itu ya. 16 Pak, yang 16. 16. Itu kemudian kok akses websitenya Prodi sama websitenya HMPS masuknya link portal pemilu DKI dengan salah satu paslon. Saya akan sebutkan siapa, Nggak usah rame lagi. disebutkan, nanti rame lagi. Gitu, itu juga kena hack juga. Itu cuma waktu 5 menit alhamdulillah bisa balik lagi. Tapi Nah, itu intinya ada tim di UAD, tim Ada. cyber security-nya memang ada. Dan mereka keren-keren ya. ya, makanya kenapa kok jenengan kemarin minta untuk sistem yang punya kita tadi yang seminar proposal untuk minta domain ke UAD, kok enggak saya ajukan? Saya sebenarnya sudah mengajukan tapi dari tim cyber security-nya Melihat lu masih banyak celah Ya. keamanan, problem security issue ya maksudnya. ya itu masih lemah. Oke, Jadi ketika lu dipaksakan masuk situ malah menjadi ini lubang pintu buat masuknya masuk ke yang lain, serangan-serangan itu. yang lain. Karena kan domainnya OAD juga, nanti takutnya masuk ke server yang lain. Karena kan satu server juga tuh, Pak, satu server yang sama ketika satu kena Iya kena. kemana-mana. Padahal Takutnya itu ada di situ. keuangan, ada Karena nanti pembuatan domain itu kan otomatis akan mendaftarkan IP kan, Pak. IP address. Nah, IP-nya itu yang berbahaya. Kalau bocor gitu. Tapi intinya kita sebagai ini ya. User lah. User Nah, itu apa sih yang perlu kita lakukan untuk menjaga semua dari ancaman-ancaman itu? Yang jelas kalau itu ada fitur autentifikasi 2 faktor pakai. Itu WhatsApp ya, untuk WhatsApp. Semua, Pak. Semuanya. Google itu ada, Gmail itu ada autentifikasi 2 faktor. Jadi kalau mau login harus misalkan ngirim OTP ke SMS, ke WhatsApp Iya, atau itu ke ada email selalu. yang sudah pernah login atau ngeklik itu angka. Ya. Nah, itu salah satu juga bisa. Instagram juga udah ada bahkan sampai third party pun juga ada Instagram tuh. Jadi pakai namanya Authenticator. Kemudian Microsoft juga udah punya namanya Microsoft Authenticator. Itu juga ada 2 faktornya. Minimal kalau semua sosial media itu ada autentifikasi 2 faktor dipakai, Pak. Authenticity factor itu adalah ketika kita mau login, kita punya HP baru, mau login ke
HP itu ke Gmail. Misalnya kita mau ke Gmail kita, otomatis si Gmail itu dia harus mengirimkan autentifikasi ke device yang lain. Yang lain dulu yang udah Untuk memastikan bahwa benar Kamu nih yang benar. mau. Oke. Dan itu harus kita ikuti ya. Terus nanti juga pemberitahuan login itu harus ada, diaktifkan juga. Kalau Google kan ada tuh, kita login di device apa, kemudian Iya. jam berapa itu kan ada. Ketika itu ada pemberitahuan itu kita cek bener nggak sih? Bener kita enggak gitu ya. Bener kita bukan sih. Kalau bukan langsung ganti password. Ganti password langsung. Oke. Kalau misalkan bukan kita langsung ganti passwordnya. Mungkin passwordnya udah lemah atau gimana, kebobol, ketahuan dan sebagainya. Ya itu banyak kok Pak yang ini autentifikasi dua faktor tuh sekarang hampir semua ada. Tapi kalau yang belum ada ya hati-hati. Karena dari itulah bisa Dari bocor bocor. ya. Bocornya di situ. Oke, informasi ini daging semua nih obrolannya. Istilahnya. Masih banget Adam ya. Nanti kayaknya masih belum cukup nih. Perlu kita sambunglah di obrolan-obrolan lainnya ya. Siap. Terima kasih Adam. Oke. Sama-sama, Pak. Saya kira ini sangat bermanfaat ya buat pemirsa semua ya. Pecinta podcast kita. Bidik podcast. Bidik Podcast. Oke. Bincang pendidikan ya Pak ya. Bincang pendidikan karena kita niatnya edukasi dengan cara yang casual gitu ya. Kita generasi milenial dan Gen Z ya. Jadi harus lebih fresh gitu kira-kira. Jadi ngomongin pendidikan juga harus lebih fresh lah gitu kira-kira. Itu kenapa kita juga sok-sokan kasual. Besok kita pakai baju partai, kaos partai. Karena lagi pemilu. Enggak, kaos partai yang nggak ikut pemilu. Atau kita bikin partai sendiri yang nggak ikut pemilu, nggak apa-apa. Ya kayak kemarin presiden siapa itu? Iya. Tapi kayaknya bakal tiba-tiba ada tukang bakso di depan ruangan deh kayaknya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Bidik Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dam. Sip.